Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma 8, ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 14 sampai 15. Tema kita hari ini, pola hidup anak-anak Allah. Siapakah yang disebut sebagai anak Allah? Roma 8 ayat 14 menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa yang dipimpin oleh Roh Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 12 disebutkan bahwa semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Istilah anak Allah atau disebut teknon dalam bahasa Yunani menunjuk status yang baru bagi orang percaya, bahwa dia sudah dilahirkan kembali secara rohani. Jadi yang disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan adalah setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka di dalamnya berdiam Roh Kudus. Lalu di dalam ayat 15 disebutkan bahwa oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Istilah Abba dari bahasa Aram merupakan panggilan anak-anak Yahudi untuk ayah mereka sendiri. Ini menarik untuk kita perhatikan. Demikianlah hubungan orang percaya dengan Allah, yakni hubungan sebagai anak dan bapa. Jadi semua orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus disebut anak Allah, teknon, karena sudah lahir secara rohani. Akan tetapi siapa yang sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus disebut sebagai huios. Itu juga disebut sebagai anak Allah yang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Allah sebagai Bapa. Mari kita pastikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Bukan hanya sebagai teknon, tapi juga huios. Atau bukan hanya status, tetapi relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana hidup sebagai anak Allah? Pertama, sebagai anak Allah, hiduplah oleh roh atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak Allah kita tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tidak hidup sebagai orang yang dikuasai oleh si jahat, tetapi hidup sebagai orang merdeka secara rohani. Kita sudah dimerdekakan oleh roh. Oleh karena itu hendaklah kita hidup sesuai dengan keinginan roh itu, bukan lagi sesuai dengan keinginan daging, karena keinginan daging ini telah dikuasai oleh dosa. Mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup dari roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Kedua, sebagai anak Allah, hiduplah dalam pengharapan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan sebagai anak Tuhan sesungguhnya memiliki konsekuensi yang berat. Pada masa itu, setiap orang yang mengikut Kristus akan diperhadapkan dengan penderitaan. Ada tekanan, ancaman, pengucilan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 18, Paulus menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita mengetahui dari Alkitab bahwa pengikut Kristus banyak mengalami penganiayaan, bahkan mati sebagai martir. Namun ada pengharapan di balik penderitaan karena nama Kristus, yaitu mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia sampai mati. Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Amin. Dan di balik ketekunan, yakinlah pasti selalu ada kasih karunia yang membuat kita kuat, dan semakin kita kuat, tapi juga semakin kita giat
di dalam Tuhan. Jadi inilah yang menjadi pola hidup anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, supaya kami menunjukkan kehidupan kami sebagai anak Allah. Bukan hanya secara status, tapi dalam keintiman hubungan relasi dengan Allah. Kami sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan dengan segala ketaatan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging, oleh keinginan dunia, tapi kami dikuasai oleh keinginan roh, sehingga yang terpancar adalah damai sejahtera, sukacita, dan sifat-sifat roh. Itulah yang menjadi buah yang bisa dihasilkan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.